Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah dengan NIM 1872050006. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas A, semester 4. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4 dengan mata kuliah media pembelajaran dan dosen pengampu Bapak Supriyadi STP MPD, saya akan memberikan contoh media pembelajaran dengan judul Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada penguatan ekonomi maritim. Upaya peningkatan ekonomi maritim yang meliputi potensi maritim Indonesia, pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia kita akan bahas satu persatu. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara internasional perlu upaya peningkatan ekonomi maritim, sebab sektor ini merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya yaitu di sini ada poin A. Nah, potensi ekonomi maritim Indonesia. Perbedaan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim yaitu yang pertama ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, untuk ekonomi maritim yaitu atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri golongan kapal dan perawatnya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa yang terkait. Nah, di sini ada contoh gambar dari rumput laut. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut yang menarik wisatawan baik asing maupun lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010 terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta ha yang diharapkan dapat mengangkat menjadi 20 juta ha pada tahun 2020. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot penyelam yang wajib dikunjungi para penyelam, seperti di Bunaken, di Sulawesi Utara, di Raja Ampat atau di Papua Barat, dan di Labuan Bajo dan Wakatobi. Nah, selanjutnya di sini ada sumber daya alam yang besar dan letaknya strategis berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat memaksimalkan pengembangannya. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh baik di dalam, di dasar maupun di atas permukaan laut merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia. Berbagai kekayaan laut ini sebenarnya telah dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang, baik melalui metode produksi yang tradisional maupun berbasis teknologi. Dengan kekayaan laut yang sangat banyak ini, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Gambaran nyata, kondisi ini sejalan dengan pengelolaan sektor kelautan belum digarap dengan penuh perhatian. Kemauan hal ini terlihat pada potret sebagian nelayan di Indonesia. Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan atau transportasi laut maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing. Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan dari mulai hulu sampai hilir. Next.
Nah, di sini ada poin kedua, yaitu ada kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara ASEAN. Keprihatinan pada sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategi untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai sektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas terutama di sektor kemaritiman. Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan berkembang. Nah, selanjutnya di sini ada pembangunan ekonomi akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi berbasis pada pendidikan. Pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Jika proses ini dapat berlangsung, maka pengembangan ekonomi maritim dipastikan akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yakni yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan. Ketiga, pemeliharaan kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Nah, yang pertama yaitu ada sektor nelayan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam realita, industri pelayanan nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Poin kedua yaitu ada potensi sektor perikanan Indonesia. Sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Tinjauan dari segi daya asing, bangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri golongan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu dan hilir yang panjang, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanan masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayanan masih relatif rendah. Nah, ada poin ketiga yaitu sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari yakni dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini, para wisata bahari belum berkembang dengan baik. Ekonomi maritim di wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Keadaan ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis di mana fenomena maritim dunia telah muncul dan menjadi tantangan nyata bagi negara-negara, khususnya negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut. Seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia Tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan
di mana batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Nah, selanjutnya di sini ada poin yang ketiga, yaitu poin C, ekonomi agrikultur. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati termasuk dalam agrikultur biasanya dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme anbiozim dalam pengelolaan produk lanjutan seperti pembuatan keju, tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Nah, untuk strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia, perkembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan nasional. Melalui perubahan berbasis pembangunan dan basis daratan ke lautan, pelabuhan armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Semua produk dari pertanian, tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang akan lebih cepat. Di samping itu, memicu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam logistik industri perlengkapan diyakini akan mengurangi investasi ekonomi maritim nasional dan meningkatkan daya asing untuk produk dalam negeri. Oke, mungkin itu saja contoh pembelajaran dengan materi penguatan ekonomi maritim. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam PowerPoint saya atau dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.